Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nuranika dengan NIM 2300251. Saya dari sesi 198. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi, tujuan, dan ruang lingkup public relation. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu public relation. Public relation atau hubungan masyarakat adalah proses komunikasi strategis yang digunakan perusahaan, individu, dan organisasi untuk menciptakan pengertian bersama dan serta membangun hubungan yang saling menguntungkan antara suatu organisasi dan publiknya. Fungsi public relation. Public relation memiliki fungsi untuk menjalin hubungan antara pihak internal dan eksternal perusahaan serta merangkul berbagai stakeholder perusahaan yang berkepentingan. Fungsi public relation menurut Ruslan dalam Mukarram dan Laksana tahun 2015 yaitu ada 4 fungsi. Yang pertama, prosesnya itu berlangsung dua arah timbal balik. Hal ini menjadikan satu pihak melakukan fungsi komunikasi dalam bentuk penyebaran informasi dan pihak lain berkomunikasi secara langsung dalam bentuk pengumpulan pesan. Yang kedua yaitu mempunyai peranan base management, di mana humas sangat melekat dengan fungsi manajemen yang berarti tidak dapat dipisahkan dari manajemen. Yang ketiga yaitu membangun atau membina hubungan yang positif dan baik dengan pihak lain. Pihak lain itu disebut dengan audien, baik publik internal maupun eksternal. Yang keempat yaitu menciptakan citra perusahaan atau lembaga yang merupakan tujuan dan aktivitas program kerja humas, baik untuk mempromosikan maupun publikasi. Dapat disimpulkan, fungsi public relation itu yaitu bertujuan untuk menciptakan dan mengembangkan persepsi terbaik bagi suatu lembaga, organisasi, perusahaan, dan produknya terhadap segmen masyarakat yang kegiatannya langsung atau tidak langsung mempunyai dampak bagi masa depan organisasi, lembaga, perusahaan, dan produknya. Selanjutnya, tujuan public relation. Tujuan utama dari public relation adalah mempengaruhi perilaku orang secara individu maupun kelompok, saling berhubungan melalui dialog dengan semua golongan, dan sikap dan opininya penting terhadap suatu kesuksesan sebuah perusahaan. Menurut Rosadi Ruslan 2001, tujuan public relation yaitu 1. Menumbuhkan kembangkan citra perusahaan yang positif. Tujuan public relation menurut Rosadi Ruslan tahun 2001 memiliki 5 tujuan. Yang pertama yaitu menumbuh kembangkan citra perusahaan yang positif untuk publik eksternal atau masyarakat dan konsumen. Yang kedua itu mendorong tercapainya saling pengertian antara publik sasaran dengan perusahaan. Yang ketiga itu mengembangkan sinergi fungsi pemasaran dengan public relation. Yang keempat yaitu efektif dalam membangun pengenalan merek dan pengetahuan merek. Yang kelima yaitu mendukung bauran pemasaran. Selanjutnya, tujuan public relation dari sebuah lembaga terbagi menjadi 3 tujuan. Yang pertama yaitu memperoleh kepercayaan dan citra, di mana keberadaan mereka adalah untuk mendapatkan citra dan kepercayaan publik dan masyarakat. Yang kedua itu menciptakan opini, di mana menciptakan opini yang baik tentang lembaga dan organisasi kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu menciptakan hubungan yang harmonis, seperti menciptakan hubungan yang baik antara pimpinan dengan bawahan. Selanjutnya, ruang lingkup public relation atau humas. Yang pertama yaitu media relation, di mana berinteraksi dengan media untuk memastikan liputan yang positif dan akurat terkait organisasi atau individu. Yang kedua itu internal communication,
di mana mengelola komunikasi internal di dalam organisasi dan memastikan informasi disampaikan dengan efektif. Yang ketiga itu community relation, yaitu hubungan yang positif dengan komunitas lokal atau kelompok tertentu untuk mendukung citra positif organisasi. Yang keempat yaitu krisis communication, yaitu menangani situasi krisis dengan cepat dan efektif untuk memitigasi dampak negatif terhadap reputasi. Yang kelima yaitu event planning, yaitu merencanakan dan melaksanakan acara-acara untuk mempromosikan organisasi atau individu. Sekian penjelasan materi dari fungsi, tujuan, dan ruang lingkup public relation dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutupi saja dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.